Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Penerapan Metode SEM dalam Analisis Pengaruh Ekuitas Merek berbasis konsumen restoran terhadap kepercayaan merek dengan menggunakan studi kasus warung steak dan shake di Kota Malang, di mana yang beranggotakan saya sendiri, Siti Rahmalia, dan teman saya, Wai Mutia. Latar belakang kami memilih kasus ini yaitu industri makanan dan minuman terus tumbuh bahkan saat krisis, menjadikannya sektor yang stabil dan menjanjikan. Warung Steak and Shake hadir dengan konsep steak halal dan terjangkau, menjangkau kalangan menengah di bawah seperti mahasiswa. Persaingan restoran di Kota Malang sangatlah ketat, menuntut strategi pemasaran yang tepat agar bisa bertahan. Ekuitas merek menjadi strategi penting dalam membangun persepsi positif dan keunggulan kompetitif. 5 elemen utama kualitas layanan dan makanan, efeksi terhadap merek, kesesuaian diri, kesadaran, dan asosiasi mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap restoran. Adapun tujuan penelitian kami ini yaitu untuk mengetahui apakah variabel kualitas layanan dan makanan, efeksi terhadap merek, kesesuaian merek dengan citra diri, kesadaran merek, dan asosiasi merek berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel kepercayaan merek warung steak dan shake di Kota Malang. Dan yang kedua, ingin mengetahui manakah dari variabel kualitas layanan dan merek dan makanan, efeksi terhadap merek, kesesuaian merek dengan citra diri, kesadaran merek, dan asosiasi merek yang berpengaruh dominan terhadap variabel kepercayaan merek warung steak dan shake di Kota Malang. Next slide. Baik, adapun manfaat dari penelitian kami ini, yaitu penelitian ini memberikan panduan objektif bagi konsumen dalam memilih tempat makan berdasarkan kualitas dan citra merek, serta menjadi umpan balik berharga bagi warung steak dan shake untuk menyusun strategi peningkatan layanan dan pemasaran yang lebih tepat sasaran. Dan yang kedua, hasil dari penelitian ini memperkaya teori pemasaran tentang kepercayaan merek di industri kuliner dan menjadi dasar bagi penelitian lanjutan, sekaligus membuka peluang kolaborasi antara akademis dan pelaku usaha dalam menerapkan teori secara praktis. Oke, tinjauan pustaka kami ini ada 4. Yang pertama ada ekuitas merek berbasis konsumen restoran, dan yang keempat ada kepercayaan merek. Yang pertama di sini ada merek. Merek adalah suatu nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau semua kombinasi ini yang menunjuk identitas produk atau jasa dari satu penjual atau sekelompok penjual dan membedakan produk itu dari produk pesaingnya. Yang kedua ada ekuitas merek. Ekuitas merek merupakan keseluruhan persepsi yang dimiliki terhadap sebuah merek, mencakup kualitas produk dan layanan, kinerja finansial, kesetiaan pelanggan, kepuasan, dan pengakuan umum terhadap merek tersebut. Yang ketiga ada ekuitas merek berbasis konsumen restoran. Ekuitas merek yang berfokus pada konsumen adalah sebuah istilah yang menegaskan bahwa kekuatan suatu merek bergantung pada apa yang dilihat, dibaca, didengar, dipahami, dipikirkan, dan dirasakan oleh konsumen seiring waktu tentang merek tersebut. Yang keempat adalah kepercayaan merek. Kepercayaan terhadap merek merupakan keyakinan akan keandalan serta identitas baik dari merek itu sendiri. Oke. Metodologi penelitian kami, yaitu penelitian ini menggunakan metode explanatory dengan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh 5 variabel bebas, kualitas layanan dan makanan, efektif terhadap merek, kesesuaian merek dengan citra diri, kesadaran merek, dan asosiasi merek terhadap variabel terikat, yaitu berupa brand trust pada warung steak dan shake di Kota Malang, serta mengidentifikasi variabel yang paling dominan. Penelitian ini dilakukan di 2 lokasi cabang warung steak and shake, yaitu di Jalan Soekarno-Hatta dan di Jalan Bogor.
Adapun variabel yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan dan makanan sebagai X1, afeksi merek sebagai X2, kesesuaian diri sebagai X3, kesadaran merek sebagai X4, asosiasi merek sebagai X5, dan kepercayaan merek sebagai variabel Y. Penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling, di mana responden dipilih berdasarkan pengalaman mereka mengkonsumsi produk dan layanan warung steak and shake di Kota Malang. Metode ini dipilih karena hanya responden yang relevan dengan tujuan penelitian yang dijadikan sampel, sehingga hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih tepat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan merek. Ini merupakan hasil dan pembahasan. Di sini kami akan menampilkan yang pertama ada PET diagram, model struktural, dan model pengukuran. Kemudian ada analisis SEM. Dilanjutkan ada confirmatory factor analysis, good news of fit, evaluasi kesesuaian model, dan yang terakhir ada analisis persamaan struktural. Oke, yang pertama ada PET diagram, model struktural, dan model pengukuran. Gambar satu itu ada diagram PET. Ini merupakan diagram awal dari penelitian kami. Di sini dari diagram ini dapat kita lihat bahwa persamaan yang kami dapat persamaan awal yang kami dapat yaitu Y sama dengan 1,0,1, maaf, Y sama dengan 1,006 X1 tambah 0,201 X2 kurang 0,03 X3 tambah 0,16 X4 dan ditambah 0,054 X5. Selanjutnya, selanjutnya ada asumsi SEM. Di sini, berdasarkan gambar 2, dapat kita lihat bahwa data yang kami gunakan yaitu sebanyak 200 observasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini memenuhi asumsi kecukupan sampel. Kemudian kami melanjutkan dengan evaluasi outlier, di mana H0-nya tidak terdapat outlier pada data, H1-nya terdapat outlier pada data. Dengan daerah penolakan, tolak H0 jika nilai Mahalanobis D-square lebih kecil dari nilai C-square. Nilai C-square yang kami dapat dari penelitian ini adalah 49,72. Oke, berdasarkan output pada gambar 4, dapat kita lihat bahwa terdapat 3 observasi yang nilai Mahalanobisnya lebih besar dari nilai C-square, sehingga diambil keputusan tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa terdapat outlier pada data. Selanjutnya, yaitu asumsi SEM. Di sini dapat dilihat pada gambar 5, kami telah menghapus 3 observasi yang nilai Mahalanobisnya lebih besar dari nilai C-square. Sehingga setelah dilakukan penghapusan tersebut, sehingga dapat diambil keputusan bahwa sudah tidak terdapat, kami tidak dapat menolak H0 karena sudah tidak terdapat outlier pada data, atau dapat disimpulkan bahwa nilai Mahalanobisnya sudah lebih kecil daripada nilai C-square. Kemudian kami melanjutkan pada asumsi normalitas univariat, yang di mana H0-nya data tidak berdistribusi normal univariat, H1-nya data berdistribusi normal univariat, di mana daerah penolakannya tolak H0 jika nilai CR-nya berada berada pada nilai negatif 2, nilai CR-nya lebih besar dari negatif 2,58 atau lebih kecil dari 2,58. Di sini dapat diambil keputusan bahwa tidak dapat menolak H0 karena terdapat 2 variabel yang nilai CR-nya itu tidak berada dalam rentang tersebut, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data tidak berdistribusi normal univariat. Oke, selanjutnya. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wai Mutia.
Oke, mungkin di sini saya akan melanjutkan. Setelah tadi dilihat untuk asumsi normalitas univariatnya, dapat dilihat tadi bahwa terdapat dua variabel yang tidak masuk ke dalam rentang daerah penolakan, yaitu variabel Y2 dan Y3. Nah, untuk mengatasi asumsi normalitas univariat yang tidak terpenuhi ini, dilakukanlah penghapusan variabel tersebut, yaitu variabel Y2 dan Y3, tidak dimasukkan ke dalam analisis. Setelah tidak dimasukkan ke analisis, dikalkulat lagi, didapatkan hasil seperti pada gambar 7 dan terlihat bahwa pada nilai CR untuk keseluruhannya bahwa untuk keseluruhan variabel nilai CR-nya sudah masuk ke dalam rentang min 2,58 hingga 2,58 sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk asumsi normalitas univariat ini sudah terpenuhi. Selanjutnya dilakukan uji asumsi normalitas untuk multivariat yang dimana H0-nya itu merupakan data tidak berdistribusi normal secara multivariat dan H1-nya data berdistribusi normal multivariat. Untuk daerah penolakannya sama dengan asumsi normalitas univariat tadi. Nah, dapat dilihat pada gambar 8 untuk output dari asumsi normalitas multivariat ini dilihat dari nilai CR yang di bagian bawah. Dapat dilihat bahwa nilai CR-nya sebesar 8,916. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa tidak dapat menolak H0 karena nilai CR-nya ini tidak masuk ke dalam rentang daerah penolakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal multivariat. Nah, untuk mengatasi tidak terpenuhinya asumsi normalitas multivariat ini, maka harus dilakukan penambahan variabel ataupun penambahan indikator. Nah, di sini kami menambahkan variabel X44 dan juga menghapus variabel X12. Sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa saya menambah X44 dan juga menghapus X12. Karena variabel X12 dilihat pada hasil sebelumnya, hmm, nilai CR-nya itu min 2,506 dan sangat mendekati dari daerah penolakan sehingga eh, mungkin dapat dihapus juga dari analisis. Kemudian eh, setelah dilakukan, sebelumnya kami sudah melakukan penambahan variabel untuk masing-masingnya seperti penambahan variabel X 14, X 24 dan sebagainya. Tetapi untuk hasil yang paling bagus dan hasil dengan nilai multivariat CR yang paling rendah itu hanya didapatkan pada saat menambahkan variabel X44 dan juga menghapus variabel X12, yaitu nilai CR yang didapat sebesar 8,051. Sehingga walaupun nilai CR-nya belum masuk ke dalam rentang daerah penolakan, dan ini juga disimpulkan bahwa asumsi normalitas multivariatnya tidak terpenuhi, tapi analisis ini masih bisa tetap dilanjutkan. Selanjutnya, dilakukan asumsi multikolonialitas. Dengan H0, tidak terdapat multikolonialitas pada data, dan H1 terdapat multikolonialitas pada data. Nah, asumsi multikolonialitas ini untuk melihat apakah di antara variabel X-nya itu memiliki hubungan atau tidak. Daerah penolakannya itu tolak nol jika nilai determinant of sample covariance matriksnya itu lebih besar dari nol. Nah, dapat dilihat pada gambar ini bahwa nilai determinant of sample covariance matriksnya itu 0,000 sehingga dapat diputuskan bahwa dia tidak dapat menolak nol dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonialitas pada data. Nah, setelah dilakukan pengujian asumsi, inilah hasil akhir dari diagram diagram path-nya. Ada beberapa variabel yang dihapus dan juga ada yang ditambah. Setelah melakukan asumsi SEM, kami melanjutkan dengan analisis konfirmatory faktor analisis atau CFA. Nah, yang pertama itu di dalam CFA ini ada uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji validitas, dilihat dari output standardized loading factors pada software AMOS-nya. Nah, dapat dilihat di sini untuk uji validitas ini dia melihat jika nilai standardized loading factors-nya ini lebih besar dari 0,05 maka dikatakan valid. Kalau dia lebih kecil dari 0,05 dikatakan tidak valid. Nah, dapat dilihat bahwa untuk uji validitas terdapat 5 variabel yang tidak valid, yaitu pada X13, X15, X16, X31, dan X44. Karena kelima variabel tersebut tidak valid, maka harus dihapus dari analisis. Setelah dihapus dari analisis, dilakukan kalkulat kembali sehingga didapat hasilnya seperti pada tabel yang di sebelah kanan. Nah, dapat lihat bahwa keseluruhan nilai standardized loading factors-nya sudah valid semua. Dan ujinya dapat dilanjutkan ke uji berikutnya, yaitu uji reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas ini sendiri didapat dari menghitung
menggunakan nilai standardized loading factors yang sebelumnya dengan rumus untuk nilai CR atau construct reliability adalah sama dengan eh, penjumlahan dari seluruh standardized loading tapi dikodratkan dibagi dengan penjumlahan standardized loading dan dikodratkan ditambah dengan nilai penjumlahan dari error. Untuk E-nya ini didapatkan dari 1 dikurang nilai standardized loading. Dan untuk nilai variance of extracted-nya dapat dilihat pada rumus berikut. Nah, setelah dicari masing-masing nilai CR dan nilai FE pada keseluruhan indikator, maka dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam tabel berikut. Nah, untuk syaratnya, reliabilitas itu dikatakan baik jika construct reliability atau CR-nya itu lebih besar sama dengan 0,7. Sedangkan validitas konvergen dikatakan baik jika variance extracted-nya lebih besar dari 0,5. Dapat kita lihat untuk nilai construct reliability untuk keseluruhan variabel telah di atas 0,7 semua, sehingga dapat dikatakan untuk keseluruhan indikator reliabilitasnya sudah baik. Dan untuk nilai varian extracted-nya dapat kita lihat pula bahwa nilainya semua sudah di atas 0,5, sehingga dapat dikatakan untuk seluruh indikator validitas konvergennya sudah baik. Nah, pengujian dilanjutkan dengan melihat kesesuaian model atau goodness of fit. Dapat dilihat melalui output model fit summary ini. Nah, yang dilihat dari goodness of fit ini, yang pertama adalah statistik chi-square-nya, kemudian nilai RMSEA, nilai GFI, CFI, ACFI, TLI, dan nilai norm chi-square-nya. Nah, untuk cat values-nya kita lihat, kalau dia untuk pengujian statistik chi-square-nya, dia dikatakan good fit jika nilai probability atau estimasinya itu lebih besar dari 0,05. Dan didapatkan bahwa estimasi untuk statistik chi-square-nya yaitu kecil dari 0,0001, sehingga untuk statistik chi-square-nya masih poor fit. Kemudian untuk nilai RMSEA, dapat dilihat nilainya sudah di bawah 0,08 yaitu 0,062 sehingga dapat dikatakan good fit. Begitu pula dengan nilai GFI sudah di atas 0,9 yaitu 0,918 maka dikatakan good fit juga. Untuk nilai CFI juga good fit, TLI good fit dan nilai norm chi-square juga good fit. Tapi untuk nilai ACFI itu berada di bawah 0,9 yaitu 0,874 sehingga dikatakan untuk nilai ACFI itu masih marginal fit. Nah, dikarenakan pada nilai goodness of fit ini masih ada tingkat kecocokan yang poor fit dan juga marginal fit, maka harus dilakukan modifikasi pada modelnya. Dan diasumsikan bahwa indikatornya ini belum cukup baik untuk menjelaskan variabel laten. Nah, modifikasi yang kami lakukan itu berjumlah 8 kali, yaitu dilakukan dengan menghubungkan error antar variabel dengan nilai MI yang tertinggi. Misalnya, untuk yang pertama itu kami menghubungkan nilai error 6 dengan nilai error 17 karena nilai MI-nya itu sebesar 7. Setelah dihubungkan dikalkulat kembali, kemudian dilihat lagi hasil analisisnya. Didapatkan nilai ACFI-nya masih belum sampai 0,9. Lalu dilakukan lagi penghubungan tersebut hingga nilai ACFI-nya mencapai 0,901. Nah, pada hasil modifikasi terakhir yaitu antara E4 dengan E14 dengan nilai MI 4,382 didapatlah output yang seperti pada gambar 12. Nah, dapat dilihat nilai ACFI-nya sudah lebih besar dari 0,9 sehingga penghubungan antar nilai error itu dapat dihentikan karena seluruh komponen dari goodness of fit-nya itu sudah mencapai yang terbaik. Nah, berikut disajikan dalam tabel bahwa tingkat kecocokan untuk keseluruhan nilai goodness of fit ini sudah good fit. Maka dapat disimpulkan bahwa model telah memperoleh hasil yang baik dan dapat diasumsikan bahwa indikator yang digunakan itu sudah cukup untuk menjelaskan variabel laten. Nah, untuk gambar 14 ini merupakan diagram path final dari yang sudah dilakukan penghubungan antar nilai error. Setelah dilakukan uji kesesuaian model dengan goodness of fit, maka dilanjutkan dengan uji evaluasi kesesuaian dari modelnya. Nah, untuk evaluasi kesesuaian model,
Dan dapat dilihat untuk hipotesisnya yang H0, variabel laten eksogen tidak mempengaruhi variabel laten endogen. Dan H1-nya, variabel laten eksogen mempengaruhi variabel laten endogen. Ini dilihat untuk masing-masing variabel X-nya, apakah memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Nah, dapat dilihat untuk evaluasi kesesuaian ini kita melihat dari nilai p-value-nya. Dan yang kami sajikan pula dalam tabel ini, nah, dapat dilihat bahwa variabel yang memiliki nilai p-value lebih kecil dari 0,05 hanya variabel X1 dan variabel X4. Dan dapat dikatakan bahwa variabel X1 dan X4 ini telah signifikan. Artinya, kualitas pelayanan atau X1 dan kesadaran merek atau X4 itu mempengaruhi variabel Y atau kepercayaan merek. Dan yang terakhir dilakukan analisis persamaan struktural. Nah, untuk analisis persamaan struktural ini dilihat dari nilai efek langsung, efek tidak langsung, efek total, dan nilai R-square. Nah, untuk hasil dari efek langsung dan efek total ini bisa dijadikan dalam sebuah bentuk persamaan struktural. Nah, untuk model persamaan yang terbentuk itu, Y sama dengan 0,428 X1 ditambah 0,075 X2 ditambah 0,057 X3 ditambah 0,165 X4 dan ditambah 0,124 X5. Nah, dari nilai R-square-nya dapat kita lihat bahwa R-square yang terbentuk dari model persamaan struktural yang sudah dilakukan adalah sebesar 0,747, yang artinya sebanyak 74,4% variasi dalam pengambilan keputusan dapat dijelaskan dan dipengaruhi oleh variabel laten eksogen atau keseluruhan variabel X, sehingga dan sisanya yaitu 25,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan di dalam model. Dan ini adalah daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini. Mungkin segitu saja dari analisis yang kami gunakan menggunakan data ini. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun kalimatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.